Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau-lah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Silakan duduk. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 90 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini yang terambil dari Konvensi HKBP pasal 6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut telah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah pilihan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus,
dan hanya Yesus Kristuslah yang mempunyai orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan 3. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 94 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat 9 sampai ayat 18. Marilah kita membacanya secara responsorial. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu Tuhan Tuhan. Bukan orang mati yang akan memuji-muji Tuhan, dan bukan pula semua orang yang telah turun ke alam kesunyian. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang dan sampai Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 91 ayat 1 dan 2.
kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, bagi langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. silakan. Marilah kita mendengarkan pujian dari KOR Remaja HKBP Makassar. Setelah itu dilanjutkan KOR Naposo HKBP Makassar. Marilah kita mendengarkan pujian dari KOR NHKBP Makassar.
Diri nanti lah, backup dulu. Enggak, kalau lama Kak. Tunggu. Marilah kita mendengar warta jemaat bagi kita di minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat minggu. Warta jemaat kita minggu ini dengan topik Ikonele mai ganas yang namake. Yesus bangkit dari antara orang mati. Satu, nama minggu kita hari ini Paskah ke-1. Pesta pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. 2, tasbih. 1, berita pernikahan. Fakta pertama dan kedua akan menerima pendekatan pernikahan Saudara Samuel Putra Manalu Este, putra Bapak Isnu Tupi Manalu, Ibu Dr. Mustia Manalu, yang beralamat di Jalan Triuk nomor 44 Medan. Jemaat AKBP Abdi Tenun di Besok Abdi Tenun Istri 10 Medan Aceh. Dengan tunangannya Eva Lentina Elena Pusredet Ishak, putri Bapak Anian Sudegat Ibu Este Hesia Bersilain. Jemaat AKBP Makassar Besok Sulawesi Selatan Distrik 30 Indonesia bagian Timur. Alamat Perumahan Sultana Resendes Blok A 43. Rombong pernikahan akan dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 pukul 10 WIB. Tempat gereja AKBP Abdi Tenun Jalan Abdi Tenun nomor 28 34 Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan Yesus memberkati rencana putra putrinya. 2, jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 20 April 2025 telah pindah jemaat keluarga Bapak Dekti Mamundu Situmorang Ibu
Ibu Eni Eva Juliana Berpasri dengan 1 orang putri, Eli Michelle Ruth Murang, yang beralamat di perumahan Citra Garden, Mesir Golden Tulip, Jalan Yusuf Dauti, Blok 13, nomor 36, wilayah Kuripi. Pindah keanggotaan menjadi jemaah AKBP Singkawang Desot, Singkawang Barat Distrik 34, Kalimantan Barat. Panis mengikuti jemaah yang dipindah yang baru. 3. Jemaah Dewan Kolonia. 4. Dewan Makria. 5. Dewan Diakonia. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WIB di wilayah Kolose hari Selasa tanggal 22 April 2025, rumah keluarga J. Nenggolan PC Tranus M. P. Berusitorus dalam DTN antara Blok A 12 di wilayah Korintus hari Rabu tanggal 3 April 2025 di rumah keluarga DT Sinaga RL Usiani SPD dalam DTN Tako nomor 1 SH nomor 3. Batian masuk pukul 19.30 WIB. Ke-8 pengumuman A1 ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin 21 April 2025, ibadah Pesta Paskah yang kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9 WIB atau pagi. Mari kita menerima dengan sukacita. A2 ibadah di pos pelayanan 2. Pada hari Minggu 27 April 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah remaja. A3 wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 27 April 2025 yang akan datang, wilayah mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A4 sumbangan 430 paket roti. Gereja kita menerima sumbangan 420 paket roti untuk keluarga IN untuk snack Jumat Agung tanggal 18 April 2025 yang lalu. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kelimpahan. A5 sumbangan TV. Gereja kita menerima sumbangan TV 1 merek 30 inci dari keluarga NN untuk inventaris rumah dinas Bilpro. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpahan. A6 kunjungan dengan KBP ke Panti Asuhan. Pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 16.00 WIB, NHKBP Makassar akan melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Generasi Cipta Pahlawan Moncongloe. A7 undangan rapat panitia tahun konfirmasi tahun 2025. Pada hari Senin 21 April 2025, Ketua Panitia Tahun Konfirmasi tahun 2024 mengundang panitia inti dan koordinasi di setiap seksi untuk mengikuti rapat dimulai pukul 19.00 di tempat di gedung sekolah minggu. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi bapak jemaat KBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya M. Simatupang PN Sinta. 2. Nyonya Situat B. Jernal JG Manula. 3. BN Marulian Pasaribu. 4. AH Manula. 5. Nyonya W. Nebaho PN Pasaribu. 6. Nyonya E. J. Sitorus J. Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga F. Samose. 8. Nyonya ST AT Sinta SL N. Berusia. 9. Nyonya P. Silaban N. Papahan. 10. H. Sitorus Pane. 11. Nyonya T. Sitanggang N. Demuta Barat.
ke-12 SPP Pasar Ibu, ke-13 STP SM Sinaga, ke-14 Kasemi ST, ke-15 punya Veteran Tulang di Provinsi Sumatera Utara. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Dapat jemaat yang berulang tahun di tanggal 1 sampai 27 April 2025, ulang tahun kelahiran remaja, dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. F, jadwal pemakaian sekolah talenta atau guru sekolah minggu. Dapat kita lihat di waktu kita masing-masing. Keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di waktu kita masing-masing. Jadwal kegiatan mulai tanggal 21 sampai 27 April 2025 dapat kita lihat di waktu kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 96 ayat 1 dan seterusnya. Berdasarkan
ya Yesus yang telah menang, mengalahkan maut, membawa kemenangan dan sukacita bagi kami. Kami telah datang kepadamu Tuhan di pesta kemenangan-Mu ini, karena kami tahu Tuhan, karena kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami, sehingga kami Tuhan bersukacita dan berpengharapan nanti akan bersama dengan Yesus di surga-Mu. Tuhan, ajarlah kami agar kami taat dan bertekun hanya bersembah sujud hanya kepadamu, agar kami Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai orang yang telah Engkau menangkan. Amin. Amin. Firman Tuhan nats bagi kita di pada hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat ke-10. Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat ke-10. Mari kita membaca secara responsoria dengan demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga tidak sampai. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan telah diangkat. Sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka Yesus juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah. Bagaimana Ibu Bapak, saudara-saudari di pesta Paskah hari ini? Apakah ada ceria, sukacita bagi kita? Ceria dan buka. Sepertinya saya lihat masih ada yang merenung. Kita harus masih Merenung apakah memang belum mengerti tentang Paskah ini, atau masih abu-abu di dalam dirinya Paskah yang kita rayakan hari ini. Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah. Yesus telah menang, menjadi kemenangan kita. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah kabar baik bagi kita. Itulah kabar baik bagi orang Kristen. Itulah kabar baik bagi orang yang percaya kepada Yesus. Pada hari ini kita merayakan salah satu hari raya yang terbesar di dalam kalender gereja orang Kristen, yaitu Paskah. Paskah, kebangkitan tanpa kelahiran itu tidak mungkin. Kematian tanpa kebangkitan juga tidak berguna, sia-sia. Seperti Rasul Paulus mengatakan, sia-sialah khotbah kami, dan sia-sialah iman kalian, kepercayaan kalian. Jadi
Itu 3 serangga yang tidak bisa terpisahkan dari ingatan kita. Masih banyak orang Kristen yang belum mengetahui, yang tidak mengerti mengapa setiap minggu dia datang ke gereja. Selalu saya bertanya kepada anak Sidi, kamu bekerja ke hari Minggu kenapa? Ya karena itu hari Minggu, hari perhentian. Oh, miskin sekali imannya. Kenapa? Kalau saya sekarang bertanya di sini kepada kita semua, apa artinya hari Minggu bagi kita? Apa jawabannya? Hari bangkitnya Tuhan Yesus. Itu makanya kita datang setiap minggu. Setiap minggu kita merayakan hari kemenangan. Setiap minggu kita datang mengingat Yesus telah bangkit dari kubur. Jadi kemenangan Yesus adalah menjadi kemenangan orang Kristen. Kemenangan Yesus itulah membawa kita bersuka cita. Kemenangan Yesus itulah yang kita rayakan hari ini. Kalau subuh tadi, kebetulan saya kurang tahu apa ada tadi berapa orang dari yang datang hari ini tadi pagi subuh untuk memperingati Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Pagi-pagi ingin melihat kubur Yesus, melihat bangkai Yesus untuk meminyaki badan Yesus sebagai adat Yahudi. Tetapi apa yang ia lihat? Kubur sudah terbuka. Tadinya mereka takut, tadinya mereka sedih. Jadi campuran sedih dengan takut. Kenapa? Karena kubur itu dijaga, di mana mau masuk ke dalam. Dan juga mereka sesama mereka bertiga bertanya, siapa nanti menggulingkan batu untuk kita agar kita bisa masuk ke dalam. Tetapi namun pertanyaan demi pertanyaan di antara mereka bertiga selalu berjalan, tetap berjalan sampai ke kubur. Mereka merasa sedih. Jadi sinoptik atau evangelium yang 4 buku Injil mencatat hal yang besar ini, namun ada beda-beda sedikit. Itu biasa karena melihat dan menuliskan mungkin berbeda. Yang dilihat si A beda, yang dilihat si B beda, yang dilihat si C beda, dan mungkin saya fokus kemana. Begitu. Mereka berempat melihat situasi bagaimana Yesus menderita dan bagaimana Yesus bangkit meninggalkan kuburan. Itu sebabnya kita memperingati, kita merayakan hari kemenangan Kristus, kemenangan dari dosa dan maut. Kita mengatakan sebuah peristiwa menjadi dasar dari kepercayaan umat Kristen, umat yang percaya. Yesus bangkit. Ini dituliskan kalau di 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah iman kami. Ayat ini mengajar kita untuk merenungkan betapa sentralnya kebangkitan Kristus dalam keselamatan kita. Tanpa kebangkitan iman Kristen kehilangan makna. Jadi itu sebabnya setiap minggu terpujilah nama Tuhan. Kalau kita masih diberikan di Indonesia ini setiap minggu hari libur untuk merayakan hari kemenangan. Jadi jangan bersungut-sungut, kita luar biasa dengan saudara-saudara kita yang di luar iman kita.
yang tidak seimbang dengan kita. Coba kita lihat kalau mereka itu pun di hari besar mereka, hari Jumat, hari kerja juga, bukan? Yes. Jadi kita harus puji Tuhan. Hari libur, hari besar bagi semua umat manusia. Dengan kita mengatakan semua merayakan, semua mempercayai hari kemenangan Kristus di hari Minggu, hari peristirahatan bagi kita. Selain kita untuk memuji nama Tuhan. Di sini katakan kubur yang kosong. Itulah awal dari pembaharuan. Maria Magdalena, kalau di sini hanya dikatakan Maria Magdalena, kalau kita baca di Matius dengan Markus dengan juga buku Lukas dikatakan di situ ada juga Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dengan Salome. Dia pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi hari saat hari masih gelap dikatakan tadi. Masa sebenarnya mereka itu di dalam kesedihan. Siapa sih orang yang tidak bersedih jika yang dikasihi mendahului dia? Itu sebabnya ada tangis. Kalau meninggal seorang yang kita kasihi, kita menangis, bersedih. Tetapi kesedihan jangan menutupi. Di sini mereka itu jadi menutupi ingatan mereka tentang kata-kata Yesus mengatakan akan bangkit kembali. Mata mereka tertutup. Ingatan mereka tertutup dengan itu. Jadi dia melihat kubur kosong. Kubur kosong. Kubur kosong sehingga dia lari kepada murid Tuhan Yesus. Kalau di dalam Markus dikatakan kubur kosong, mereka masuk ke dalam, Yesus tidak ada, tetapi di Markus dikatakan ada seorang pemuda bertemu dengan mereka mengatakan, siapa yang kamu cari? Siapa? Yesus yang mati telah bangkit. Jadi bertemu dengan seorang pemuda berpakai baju putih, katanya Yesus yang kamu cari tidak ada lagi di sini. Dia telah bangkit. Jadi Yesus telah bangkit itu kalau di Markus dikatakan pergilah, beritahukanlah kepada muridnya, beritahukanlah kepada muridnya agar mereka tahu. Karena di sini yang pertama sekali ke kubur adalah perempuan yang bertiga. Sekalipun mereka ada takut yang dikatakan manusia lemah yang sering disisihkan dari orang Yahudi, juga orang Batak seperti itu. Dulu belum diperkirakan perempuan, ya. Itu sebabnya tahun 1986 di situ pertama sekali dikukuhkan perempuan menjadi pendeta perempuan. Baru di situ. Jadi karena apa? Karena perempuan itu manusia yang lemah, tidak diperkirakan dulu. Tetapi kita lihatlah, ya, itulah orang yang telah dikatakan manusia kecil di antara manusia, perempuan itu. Tetapi dialah pertama sekali bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Sebenarnya ini sukacita bagi perempuan. Kalau di mana-mana hari Paskah, pesta Paskah, disitulah hari pesta kebangkitan perempuan. Kalau di distrik Toba dulu, waktu di sana saya melayani di kampung kita di Toba sana,
pasca kedua, pesta Pathihion satu distrik perempuan itu berkumpul satu distrik, jadi ribuan orang itu harus dicari tempat lokasi yang banyak pakai tenda. Itu luar biasa. Jadi masuk pagi-pagi harus cepat pagi. Begitu subuh ada yang masuk jam 6 atau ada yang langsung subuh itu Parmingguan. Jadi nanti berangkatlah ke distrik berpesta perempuan itu besar pestanya. Luar biasa. Karena apa? Mengingat perempuan yang pertama sekali bertemu dengan Yesus, kubur kosong. Dan kepada perempuan yang pertama dikatakan, dia telah bangkit. Beritakanlah kepada para muridnya. Beritakanlah. Jadi di sini segera Maria Magdalena, juga Maria ibu Yakobus, juga Salome memberitahukan kepada muridnya. Itu yang kita baca tadi. Para muridnya setelah dikasih tahu berlari menuju kuburan, berlari menyaksikan bagaimana sebenarnya kuburan itu. Apakah hayalan dari perempuan kah atau bagaimana? Setelah para murid sampai ke sana menyaksikan bahwa Yesus tidak ada lagi di sana, memang betul-betul kubur sudah kosong, hanya melihat di situ adalah kain pembalut. Itu aja yang ada di sana. Jadi satu diletakkan, tetapi satu di tempat kepala Yesus, di tempat waktu Yesus dikuburkan, di situlah satu. Karena mereka belum tahu, mereka lupa, mereka tidak mengingat bagaimana Yesus telah mengatakan bahwa Yesus akan bangkit. Cuman di sini sebagai orang Yahudi mengingat, meminyaki yang meninggal, meminyaki sebagai tugas itu mereka pergi, mengingat itulah mereka pergi. Kuburan berbeda, saudara. Kuburan Yahudi berbeda. Mereka batu yang dicongkel membuat kuburan. Kalau kita orang Batak, tanah digali. Tetapi saya lihat orang kita, teman saudara kita dari Toraja, ya hanya di petinya dibuat di sana ya. Ketika kami kemarin ke Toraja melihat di sana, ini masih baru meninggal katanya, tapi tidak bau. Sama seperti orang Yahudi, dibuat rempah-rempah agar jangan bau. Mungkin itulah yang ditiru saudara-saudara kita yang dari Toraja. Kami lihat masuk ke dalam gua, melihat ada di situ berapa peti mayat, tidak bau, yang masih baru, tidak bau. Tapi itu adat-adat mereka berbeda, tapi kita saling menghargai. Tetapi itulah kita lihat di sini. Mereka pergi untuk memnyaki Yesus, tetapi Yesus tidak ada lagi karena Yesus telah bangkit. Disinilah letak kekuatan dari pesan Paskah bagi kita, saudara. Kubur kosong bukan pertanda kekalahan, bukan pertanda duka, bukan pertanda maut, melainkan menjadi simbol kemenangan. Simbol kemenangan melalui kebangkitan Yesus. Makna kubur berubah. Yang dahulu dianggap sebagai akhir yang menakutkan, yang dahulu dalam pikiran manusia kematian, kubur adalah terakhir dari segalanya. Itu makanya ditangisi, kadang-kadang sampai balik menangisi kekasih atau saudaranya yang telah meninggal. Tetapi yang terlihat di sini adalah kebingungan yang meliputi
Itulah sukacita orang Kristen. Mau tidak berpuasa lagi. Bangkitan Yesus membuktikan Ia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa kuasa Allah jauh melampaui kematian. Inilah inti dari iman Kristen. Itulah yang selalu kita ucapkan di setiap hari Minggu, mengingat kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Dengan selanjutnya di sana kita jelaskan bahwa Dia mati dan dikubur dan bangkit kembali. Bangkit kembali dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kebangkitan Yesus itu mengundang kita pada saat ini, mengundang kita saat ini membuat kebaharuan, memperbaharui diri kita, memperbaharui iman kita. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian bukan sekedar peristiwa historis, melainkan undangan bagi kita semua untuk hidup di dalam pembaharuan. Jadi memperbaharui diri, memperbaharui iman kita. Jadi peristiwa ini memanggil kita untuk menjadi saksi dan membawa kabar baik kepada semua orang, membawa kabar baik ke tengah-tengah dunia ini, seperti Maria Magdalena, seperti Maria ibu Yakobus dengan Salome yang telah dikatakan di sana anak muda, yang dikatakan anak muda berpakaian putih, pergilah, beritakanlah kepada para muridnya, pergilah. Sekarang bukan kepada Maria lagi dan juga Salome, tetapi kepada kita, kepada orang yang percaya. Kitalah menjadi murid Yesus saat ini. Murid-murid Yesus yang datang kepada Dia, murid-murid Yesus yang percaya kepada kebangkitan Yesus, diberikan tugas seperti mana yang diberikan tugas kepada Maria untuk memberitakan Injilnya. Begitu juga kepada kita, diberikan tugas kepada kita memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, Yesus telah naik ke surga. Beritakanlah itu. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana cara kita untuk memberitakan kemenangan Yesus itu? Bagaimana cara kita? Perbaiki sikapmu. Itu yang pertama. Pertanda bahwa kita sebagai saksi Kristus, perbaiki sikap, perbaiki perilakumu, perbaiki perkataanmu. Kalau kita telah memperbaiki itu, berarti kita sudah menyaksikan Yesus di dalam diri kita. Kalau kita memperbaiki itu, berarti kita sudah mau memberitakan kebaikan Yesus, kemenangan Yesus di dalam diri kita. Dengan itu kita menyaksikannya kepada orang lain, kepada semua sekeliling kita. Kita telah mengatakan Yesus telah bangkit, Yesus menjadi kemenangan kami. Pasti keselamatan kami telah dijamin. Saudara-saudara kekasih, keselamatanmu telah dijamin. Apakah masih ada yang abu-abu di sini? Apakah masih ada yang sanksi atas keselamatannya di sini sekarang yang datang ini? Oh, jangan lagi sanksi. Jangan ada lagi kita bertanya-tanya. Katakan di dalam dirimu, Yesusku telah bangkit menjadi keselamatanku. Keselamatannya menjadi keselamatanku.
itulah sukacitaku. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, seperti mana di sini yang dikatakan kepastian keselamatan serta kekuatan pada umat Kristen kepada orang percaya di seluruh dunia ini dari zaman ke zaman untuk hidup memuliakan Tuhan dan untuk melayani sekalipun menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam kemelut, kita mengatakan karena kemenangan Tuhan menjadi kemenangan kita, kita percaya kita akan menang. Kalau dunia pun mengatakan kita ini kalah, tapi iman kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Katakan dalam dirimu, Yesusku sudah menang, aku juga akan dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memperingati hari kemenangan-Mu. Kami telah menerima kemenangan Yesus menjadi kemenangan kami. Ajari kami Bapa menyaksikan Engkau di dalam hidup kami. Ajari kami Bapa untuk merubah hidup sikap kami, pribadi kami, agar kami bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini, memberitahukan kepada sekeliling kami bahwa Tuhan kami Yesus Kristus telah menang, yang memenangkan bagi kami. Bapa di surga, ajari kami dengan sikap kami, dengan tata bicara kami Tuhan, agar kami berbicara dengan benar sesuai dengan Tuhan, agar kami Tuhan bisa dipercayai orang oleh karena perkataan yang benar dari kami, sehingga orang-orang tahu Tuhan kami yang memenangkan kami, Raja kami, penyelamat kami. Tuhan Yesus, hari ini kami membawakan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa datang merayakan hari kebangkitan-Mu di gereja ini karena mereka mengalami penyakit Tuhan, berbagai penyakit yang dialami mereka. Ada yang di dalam rumah di perawatan, ada juga yang ada di rumah sakit. Tapi kami tahu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, bilur-bilur-Mu bisa menjadi obat bagi mereka, memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka Tuhan bisa cepat sembuh, kembali ke rumah, dan juga bisa bertemu dengan kami, bersama dengan kami, bersuara, bernyanyi, memuji nama-Mu. Dan juga Tuhan bisa mereka lewat dari penyakit yang mereka alami, bisa menjadi saksi bahwa betapa besar kasih-Mu menolong mereka di dalam sakitnya, betapa besar kasih-Mu menolong mereka Tuhan untuk mengalami penyakit, sehingga mereka kuat, sehingga bisa berpengharapan, dan mereka selalu bertuju hanya kepada kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, banyak lagi teman-teman kami yang tidak bisa datang ke gereja ini, mungkin karena kegiatan pekerjaan yang diberikan kepada mereka tidak bisa mengikuti ibadah seperti apa yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan Yesus, berikan iman kepercayaan, teguhkan mereka Tuhan. Kalau hari ini tidak bisa bersama dengan kami, mungkin minggu-minggu ke depan Tuhan akan berikan waktu untuk bersama dengan kami memuliakan nama-Mu. Jika teman-teman kami di dalam pekerjaan, Tuhan berkati agar dalam pekerjaan mereka itu Tuhan, mereka dapat berkat untuk menghidupi hidup mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun, mulai tanggal 21 hingga tanggal 27 ke depan. Tuhan,
berikan umur yang panjang. Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Tuhan perkenankan mereka mengenal betapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka Tuhan selalu memuji Tuhan, dan mereka Tuhan bersujud berterima kasih kepadamu, karena umur itu adalah dari Tuhan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan untuk menyambung hidup kami barang satu detik pun, tetapi Tuhan yang memberikan yang umur yang panjang bagi kami, sehingga kami Tuhan bisa bersukacita. Tuhan Yesus juga ulang tahun pernikahan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami, 3 keluarga yang dalam minggu ini. Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan, dan tunjukkan Tuhan kepada mereka berkat yang berlimpah. Tunjukkan jalan kebenaran kepada mereka Tuhan, agar rumah tangga mereka Tuhan, rumah tangga yang rukun dan damai. Agar keluarga mereka Tuhan, keluarga yang layak ditiru sebagai keluarga Kristen, yang bisa Tuhan memberikan contoh dan berkat kepada keluarga-keluarga lain. Karena kami tahu Tuhan, tanpa cinta dari Tuhan yang selalu berada di dalam mereka, keluarga itu tidak akan bisa utuh, keluarga itu tidak bisa tenang. Tetapi karena mengandalkan cinta kasih dari Tuhan yang selalu mengikat keluarga mereka, mereka bisa merasakan betapa besarnya Tuhan kasih-Mu selalu membimbing keluarga itu. Bisa mereka Tuhan, antara ibu dan bapak dan anak-anak, bisa saling mengerti, saling menolong, saling menghargai, dan sama-sama menerima cinta kasih dari Tuhan Yesus. Itu kami serahkan kembali kepada-Mu Tuhan Yesus, dan memberikan kepada mereka sukacita yang mereka bisa rasakan, sehingga Tuhan sukacita itu bisa dibagikan lagi kepada saudara-saudara mereka, kepada sekeliling mereka, agar terpuji nama-Mu Tuhan. Banyak lagi Tuhan teman kami, saudara kami, yang kami tidak tahu di mana mereka berada, di tempat masing-masing Tuhan, yang mungkin terbelenggu karena keadaan kemiskinan, dan juga karena ikatan kepada majikan yang mereka tidak bisa bergerak, dan juga mungkin tekanan-tekanan dari segala majikan atau sebagai buruh mereka Tuhan, yang tidak bisa bergerak mengatakan apa yang perlu bagi mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, agar semua yang mempunyai perusahaan bisa memberikan pekerjaan dengan kasih kepada mereka, memberikan waktu kepada mereka Tuhan untuk bertemu kepada-Mu, agar mereka merasakan Tuhan bahwasanya Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang sangat perkasa, Tuhan kami yang kami layak puji. Tuhan Yesus, segala dosa kami telah Tuhan taklukkan di dalam kubur. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu yang benar, dan angkat kami Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan doa persembahan kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat buku nyanyian nomor 95 sampai 70 putar persembahan. Yesus
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebab yang daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sematnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging, kami memohon, kasihani kami dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah.